Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah berfirman, "Waman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah." Tidak ada orang yang lebih baik daripada orang yang berdakwah kepada Allah. Untuk teman-teman, saudaraku, sahabat surgaku di family dakwah, terus bersemangat karena kita semuanya akan jadi keluarganya Allah, menjadi Masya Allah orang yang didahulukan untuk sama-sama menuju surganya Allah. Mandala ala khair falau ajru misli fa'ilihi. Siapa yang mendakwahkan satu kebaikan, maka dia mendapatkan pahala sebagaimana yang ditahan. Terus pokoknya dakwah. Insya Allah Allah membimbing kita semua. Saya Ustaz Dianto untuk saudaraku di family dakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle. Cek tes asam urat, gula darah, kolesterol, trigliserid. Mohon maaf, cukup jelas suara saya Bapak Ibu? Baik, kayaknya belum enak dipandang ya, duduknya kurang rapi kayaknya. Gimana sebelum saya mulai, tolong ikuti instruksi saya dulu. Semuanya hadap kiri coba. Dalam posisi telepon hadap kiri. Semuanya hadap kiri. Hadap kiri. Semuanya hadap kiri. Ya, hadap kiri, semuanya hadap kiri, tangan ditaruh pundak depannya. Semua tangan ada di pundak depannya. Ya, tangannya ada di pundak. Hadap kiri, hadap kiri. Bapak hadap kiri. Bapak hadap kiri sini. Ya, hadap kiri sini. Hadap kiri, tangannya di pundak depannya. Semua tangan ada di pundak depannya. Semua tangan ada di pundak depannya. Semua tangan pundak depannya. Ya, semua tangan tidak boleh nganggur. Yang punya tangan harus ada di pundak depannya, ya. Dan ya, kita cari keberkahan karena ini Masjid Al-Barakah. Kita cari keberkahan, kita baca tasbih dulu 33 kali sambil memijit-mijit pundak depan kita. Yuk, subhanallah, 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 subhanallah. Pak Camat makannya ditaruh dulu biar mijitin ya. Subhanallah, 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 subhanallah. Yang kenceng, yang ikhlas sampai bunyi subhanallah, subhanallah. Stop. Sekarang alhamdulillah dipukul-pukul. Alhamdulillah, alhamdulillah. Tingkat kekencangannya tergantung postur yang ada di depannya. Ya, semakin tebal harus di belakangnya Pak Camat kurang kenceng. Ya, alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Stop. Sekarang Allahu Akbar ditonjok-tonjok. Ya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Luapkan rasa dendam Anda di punggung depan Anda. Sesama penghuni yang kira-kira bikin sakit hati, pukul yang kencang. Allahu Akbar, Allah. Stop. Sekarang balik kanan. Balik kanan. Balik kanan, balik kanan. Balik kanan. Balik kanan, balik kanan. Ayo balik kanan, balik kanan. Balik kanan. Balik kanan, balik kanan, yuk balik kanan, yuk. Subhanallah, 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 subhanallah. Baru kali ini ada lurah mijiti anak buahnya. Baru kali ini ada camat dipukuli sama anak buahnya. Allah, subhanallah. Stop. Alhamdulillah dipukul-pukul. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Mas, imamnya kurang kenceng. Pakai botol itu, pakai botol. Alhamdulillah, alhamdulillah. Stop. Allahu Akbar ditonjok-tonjok. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu. Stop. Sekarang ditekan, diputer. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sampai ke bawah, sampai ke bawah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Stop. Hadap kiri. Alhamdulillah. Ya. Ada 10 learning point yang ada di dalam aktivitas kita. Pertama, segera
Di estafet aja gimana Mas? Gak usah dibagikan. Taruh situ di estafet Mas. Ya, biar fokus sebentar. Saya nggak lama kok, saya paling 3-4 jam aja. Ya, karena sulitnya dari amalan itu adalah hudurul qulub, hadirnya hati. Pengajian di mana-mana, yang sulit adalah fokus tawajuhnya, itu yang sulit. Apalagi dunia nyata itu kadang-kadang kalah dengan dunia maya. Bapak Ibu yang sudah duduk di sini belum tentu hati dan pikirannya ada di sini. Hati dan pikirannya ada di dunia maya. Masih di WA group, di Instagram sama di online. Jadi ini belum hadir di sini. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa safina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la yadkhulul jannah mangqadiun, yakni qatiur rahim. Wa qala Allah taala fil kitabil karim wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala idzan innamal mu'minuna ikhwah, al ayah. Sadaqal hadim wa sadaqal rasul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sangat saya takzimi, saya banggakan, saya muliakan, mudah-mudahan Allah senantiasa jaga kesehatannya, diberikan keberkahan dan kemanfaatan hidupnya dunia sampai akhirat. Para ulama kami, para guru-guru kami, para masyayikh kami, para kiai-kiai, orang tua kami, mohon maaf, ini saya sangat tidak nyaman sebetulnya duduk di atas ini sementara ada senior-senior, guru-guru saya ada di bawah. Yang kedua, saya ini tidak nyaman karena saya ini orang yang tidak terlalu berambisi terhadap kursi. Saya nggak mau rebutan kursi karena di rumah saya sudah banyak kursi. Apalagi yang di Senayan, saya belum siap masuk neraka. Bapak Ibu yang saya muliakan, jadi mohon maaf kalau ini karena kursi ini. Kedua, karena alasan saya ini tidak nyaman duduk di bawah karena saya ada cedera kaki. Itu jatuh dari pesawat, bukan dari pesawat, maksudnya dari tangga pesawat, Umroh terakhir ya sudah 2 bulan yang lalu. Itu saya harus nolong, ada jamaah umroh itu bawa-bawaannya banyak sekali. Tentengannya banyak sekali sehingga saya ikut nolong naik ke tangga. Di tengah-tengah tangga sudah agak tengah itu dia kepleset nimpa saya. Sehingga barang yang saya bawa ini juga ikut jatuh. Saya sudah jatuh, kena barang, terus kena jamaah itu. Ibu-ibu gemuk, sudah tua, kalau masih muda saya nikmati. Dan kaki saya agak itu sudah saya MRI, tapi katanya panggulnya agak naik. Jadi sudah di treatment tapi belum sempurna. Jadi mohon maaf, sejak tadi saya nggak bisa bersilakan. Untung atahiyat bisa. Yang keempat, Masya Allah, ini semua yang saya hormati, saya tidak sebut satu-satu ya. Pokoknya dari Ketua DMI, dari Pak Camat, Pak Lurah, siapa lagi? Dari P3, SR, dari Polsek. Pokoknya semua yang hadir. Mudah-mudahan kehadiran saya membawa keberkahan. Yang sakit-sakit, mudah-mudahan pulang dari sini Allah berikan kesembuhan. Yang masih punya masalah dalam hidup mudah-mudahan diberi penyelesaian yang terbaik. Yang jomblo-jomblo didekatkan jodohnya. Yang sudah berjodoh belum ada keturunan mudah-mudahan pulang dari sini hamil istrinya. Ya. Yang masih terbelit utang belum lunas mudah-mudahan setelah kajian ini Allah jadikan lupa orang yang mengutanginya. Aminnya kenceng, utangnya banyak, langsung giliran utang langsung aminnya kenceng, Masya Allah.
Yang anaknya masih nakal-nakal, suka menghajar anaknya orang lain sampai koma 38 hari, mudah-mudahan jadi anak yang soleh dan solihah. Yang suami-suami masih suka pamer Harley sama Rubicon, mudah-mudahan jadi suami-suami yang bisa membahagiakan keluarganya. Istri-istri yang suka flexing tas-tas mahal Gucci sama Hermes dan yang lain-lain, semuanya jadi ibu-ibu yang soleh dan solihah semuanya. Baik, hari ini Masya Allah saya begitu dihubungi. Siapa yang menghubungi saya pertama ya? Pak Hanif ya, Pak Hanif langsung saya lock. Dan komitmen ini saya jaga, integritas saya jaga. Pak Iskandar, mohon maaf belum saya sebut tadi, Prof. Abdi, ya mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan, safakallah. Ini langsung saya lock dan komitmen ini saya jaga. Seandainya malam ini saya dipanggil Pak Jokowi pun saya tidak mau, karena komitmen saya kepada teman-teman di Rasuna ini. Dan ini harus saya jaga betul. Saya nggak mau isuk dele sore tempe, pelin-pelan nggak mau. Dan saya nggak mau dipanggil Pak Jokowi karena nama saya Wijayanto. Ya, ada yang salah dari saya? Ya. Yai Ali mau dipanggil presiden? Enggak mau, wong ketua DMI maksud dipanggil presiden kan enggak mau. Ya, dipanggil ketua DMI baru mau. Bapak Ibu yang saya muliakan, Masya Allah hari ini kita menempuh jalan surgawi. Nabi bersabda, tolong diperhatikan ini sabda Nabi. Nabi kalau bersabda pasti benar, karena ciri Nabi adalah sidik, amanah, tablik, fatonah, al-amin, maksum, mustafa, mukhtar. Nabi itu nggak pernah bohong. Yang biasa bohong itu bukan Nabi. Itu politisi, pejabat, sama orang Rasuna. Ya gitu aja. Ya kita semuanya pernah bohong lah semuanya itu. Karena kita manusia biasa. Dan Ustadz juga beberapa itu. Tapi lebih banyak orang apartemen lah dari ada. Ya. Jadi Nabi mensabdakan satu, layat khul jannah mangkotiun, yakni kotiur rahim. Jangan mimpi kamu masuk surga orang yang memutuskan hubungan silaturahim. Maka silaturahim ini menjadi jalan surgawi. Karena orang diharamkan masuk surga orang-orang yang memutuskan silaturahmi. Bahkan malaikat itu ditagih pahala, tiba-tiba ditahan. Kenapa engkau sampaikan pahala puasa saya, sholat saya, Ramadan saya, baca Quran saya, semua pahala banyak serupa, kenapa enggak kau berikan? Bagaimana aku berikan pahala kepada kamu sementara kamu masih bermusuhan satu dengan yang lain? Sakotot min ainilah. Kamu memutuskan silaturahmi padahal kamu sesama orang beragama, tapi kenapa memutuskan? Maka Allah melarang kami untuk mendapatkan pahalamu. Maka silaturahmi menjadi jalan surgawi. Bahkan ulama mengatakan silaturahmi ini amalan surgawi. Di surga tidak ada orang sholat. Di surga tidak ada orang puasa. Ngapain sudah di surga kok puasa? Tapi masih ada orang yang silaturahmi. Jadi jangan heran kalau bapak semuanya masuk surga, semuanya besok akan saling silaturahmi. Ketemu Pak Hanif, ketemu Janto enggak, ketemu Pak Noval, ketemu Janto enggak loh. Apa enggak masuk surga? Ya, ternyata Pak Noval di bawah, saya di atas. Ya nanti sesekali main ke atas Pak. Ya mana ya enggak, tapi sama-sama. Pokoknya surga mau atas mau bawah, tapi semuanya menjadi kenikmatan. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Bahkan akan jadi keberkahan rezeki. Kenapa silaturahmi ini penting? Sampai penghalang surgawi, bahkan itu menjadi penentu surgawi, bahkan penentu keberkahan rezeki, bahkan penentu usia. Di mana rezeki usia itu ditentukan, tetapi ternyata masih ditembus, masih bisa diubah. Rezeki yang diminta bukan banyaknya, tapi berkahnya. Halo? Halo? Ini kok enggak responsif sama mereka. Halo itu jawabannya hey. Itu namanya responsif. Halo? Nah gitu, he, halo halo he, halo, halo he halo, halo he halo he. Nah ini kelemahan kedua. Kelemahan kajian itu, mohon maaf saya hafal banget. Pengajian-pengajian umum itu, pertama, satu tidak fokus, dua malas untuk berpikir.
2 kata direspon, 3 kata direspon, begitu 5 kata langsung semuanya. Makanya kalau nggak saya cek terus, saya khawatir saya tinggal sama Pak Noval sama Mas Hanif, yang lain udah bilahi taufik walhidayah di belakang. Apalagi dapat sandaran langsung bismika Allahumma ya. Ini DMI masih di sini, Masya Allah. Ketua Takmir DKM masih di sini, tapi yang jamaah di belakang udah sampai Sidratul Muntaha, Masya Allah. Nunduk tak pikir berdoa atau berzikir. Ternyata memproduksi aqua, cas, masalah. Pisang kluthuk di nuler orang itu udah ngantuk produksi. Oh cicek semuanya. Halo. Nah, aja. Masih fokus nggak? Karena sulitnya amal itu adalah hudurul qulub. Hadirnya hati. Sholat itu gampang, yang sulit adalah hadirnya hati di dalam sholat. Bagaimana dia tumaknina, bagaimana dia khusyuk, bagaimana dia khudu. Meninggalkan kerjaan untuk sholat gampang, yang sulit meninggalkan pikiran tentang kerja. Kadang-kadang kunci hilang aja ketemunya kalau sholat. Allah Akbar, kunci dari mana? Allah Akbar tadi ke basement sama Allah terus ketemu resepnya. Jadi selama sholat mencari kronologi hilangnya kunci. Makanya kata Nabi, 1 supaya hadirnya hati, 1 la sholata bihadrati ta'am. Jangan kamu sholat dengan menahan makanan. Kalau makanan siap, sholat dulu apa makan dulu? Makan. Dunia makan cepatnya luar biasa. Jangan sampai sholat malah ingatannya di makanan. 2, tidak boleh sholat dengan menahan 2 lubang. Lubang ke depan, lubang ke belakang. Kentut, kencing, BAB tidak boleh ditahan. Kalau habis wudhu terasa kentut, jangan dilanjutkan sholat. Wudhu lagi, memperbarui wudhu itu batal atau tidak batal, wudhu lagi itu berpahala. Karena dia memperbarui wudhu itu. Jangan saya sholat sambil nahan kentut, bismillah. Alhamdulillah, kurang ajar imamnya kelamaan. Aduh, kulhu aja, kulhu. Apalagi malah sabismah, atakal, pokoknya al-nisa, Masya Allah. Yang lain wala amin, amin. Aduh, apalagi sudah sampai atahiyat. Sudah tasawuf akhir kok berasa kentut, itu sayang banget. Dicepit-cepit, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, luar biasa. Padahal kalau dijepit itu, kalau daya jepitnya kalah, keluarnya malah panjang. Apalagi yang gemuk-gemuk, malah vibrasi. Dijepit malah cari jalannya agak susah, itu masa luar biasa. Maka mohon maaf. Bentar. Ini yang bentar. Pak Jokowi telepon ini kayaknya mau reshuffle kabinet Kominfo, bentar ini. Ya, nggak usah saya tinggal setahun juga males sudah. Ya, Ibu bapak semuanya. Jadi betapa hadirnya hati. Yang kedua, tidak fokus kadang-kadang. Hidup ini diperlukan fokus, perlu tawajuh. Demikian juga fokusnya apa? Kata Said Sabiq, orang itu kalau fokus dalam 3 hal, hidup itu selamat dunia sampai akhirat. 1, min aina. Yang kedua, limada. Kemudian yang ketiga, ila aina. Kalau 3 ini fokus, hidup ini fokus pada 3. Kita itu dari mana? Dari mana, dari apa? Kedua, untuk apa sih orang hidup itu, untuk apa? Dan yang ketiga, mau kemana? Kalau ini disadari, hidup itu selamat dunia sampai akhirat. Rata-rata orang itu nggak tahu dari mana, maka ada kesombongan. Orang itu semuanya kalau dalam bahasa Al-Quran, itu dalam surat As-Sajdah dikatakan min ma'in mahinin. Dari air yang hina. Yang mengatakan hina, Allah. Ma'in mahinun, dari kata mahinun ada kata hina. Dari bahasa Arab. Asal kita sama. Walaupun dia artis, walaupun dia itu menteri, walaupun dia calon presiden, semuanya sama. Dari air yang hina. Air itu kalau keluar dari mulut hanya jadi ludah. Kalau keluar dari hidung hanya jadi ingus. Kalau keluar dari mata jadi air mata. Kalau keluar dari telinga hanya jadi air telinga. Itu semuanya itu. Kebetulan keluarnya dari situ. Semuanya sama. Nggak ada yang dari susu campur madu jadi minuman. Maka tidak ada yang bisa kita sombongkan. Semuanya asalnya sama. Untuk apa? Hidup ini untuk apa? Supaya kita tahu. Sebenarnya untuk apa sih? Wa ma khalaqtul jinna wal insa
hanya untuk ibadah. Maka kita sholat, kita puasa, bahkan kita kerja hanya untuk ibadah. Makanya orang bisa masuk surga setinggi-tingginya dari kerjaan, tapi bisa masuk neraka sedalam-dalamnya juga dari kerjaan. Yudillu bi katsira wa yahdi bi katsira. Maka niati semuanya untuk suami istri, niatnya untuk ibadah. Karena niatnya untuk ibadah, maka suami gaji istri tidak tergantung layanan istri. Karena ini ibadah, bukan transaksional. Bukan bisnis. Mas, biar 10 juta ini 9 juta, ini kurang 1 juta. Kemarin masakmu nggak enak, ini potong 1 juta. Kalau gitu nikah aja dengan catering. Loh, biasanya 10 juta, ini cuma 9 juta 800, kurang 200 ribu. Lihat, istri kamu miring nih, potong 200 ribu. Kalau gitu nikah aja dengan laundry. Demikian juga, para istri dengerin. Jangan makan terus. Ya, ini. Istri itu melayani suami, jangan tergantung gaji. Minum kok pahit, ini kurang gula, kemarin kurang 600, 600. Cucian kok nggak bersih, kurang 800, minta bersih. Enak-enak berhubungan suami istri langsung stop, harus stop gimana? Yang 700 mana? Nanti dilanjut. Kalau gitu di Taman Lawang sana. Maka inilah semuanya niatnya untuk ibadah. Inna sholati wa nusuki wa mayaya wa mamati wa camati wa lurahi wa polseki wa DMI wa DKMI, semuanya lillahi ini. Semata-mata kalau ini diteruskan buat apa? Sehingga nanti mengikat kita untuk senantiasa on the track. Yang ketiga, ila aina, kemana? Hidup itu mau kemana? 100 tahun yang lalu Bapak Ibu tidak ada di sini. 100 tahun yang akan pasti tidak ada di sini. Yakin? Maka enggak lama kita tahu-tahu udah pensiun. Kemarin masih jadi hakim ya Pak, sekarang udah jadi pensiun. Sebentar lagi kita reuni aja, kadang-kadang reuni, mohon maaf. Nah, ini Bapak reuni sudah teman SMP-nya sudah ketinggal berapa, teman SD-nya sudah billahi taufik walhidayah semuanya. Nah, maka hidup ini enggak lama. Dan Allah rahasiakan dalam 3. 1 aukot, 2 amkan, 3 asbab. Manusia itu dirahasiakan 1, tidak tahu kapan, di mana, dan apa penyebab kematian kita. Dan untung manusia nggak tahu kapan matinya. Sebab kalau matinya kapan tahu, maka orang nggak ada dinamika kehidupan. Karena setiap orang ketemu pasti saling tanya. Kapan mati Pak? Oh kurang 5 tahun. Wah saya kurang 3 bulan Pak. Wah saya kurang 2 hari. Waduh saya kurang 2 jam. Pasti nggak ada wajah cerah. Diajak makan enak nggak usah, mau mati. Oh di masjid terus. Walaupun kalau kita tahu matinya kapan, kita juga seneng bisa nyebarkan undangan, broadcast. Hadirilah pemakaman kami. Nah, datang ya, cius, cemungut, kurang 2 jam belum ada yang datang, berangkat sendiri pakai ambulan. Ngapain? Mau ke Sendego Hill. Ngapain? Mau mati ini kurang 2 jam. Tapi pasti. Dan untung manusia itu mati nggak urut abjad. Sebab kalau urut abjad mati pertama A, Ali. Kedua B, Bambang, Budi, Bowo, ketiga C, ketiga D baru H, Hanif. Itu. W lama, novel dulu, N dulu. Waduh, iya. W lama, tapi nggak mesti, bisa saja dari Z, bisa nggak? Dari Zainal, dari Zulkifli, bisa nggak? Tapi seringnya dari A. Arifin Ilham, Ali Jaber, Al Bukhari gitu biasanya gitu. Baru nanti baru novel, terus baru W, pokoknya lama. Nah, jadi Bapak Ibu semuanya, Amru dulu, Pak Iskandar juga itu dahulu Pak. Tapi nggak mesti semuanya. Maka diraih 2, tidak tahu apa penyebabnya, tidak tahu di mana. Saya pernah diadu sama Mama Loren, ini Pak, 1 scene, 1 sofa. Katanya Mama Loren itu punya indigo. Artisnya akan sukses, ini akan cerai, ini akan tumbang. Kalau memang tahu apa yang terjadi, saya tanya, Mama Loren tahu nggak matinya di mana? Ini live siaran. Oh, kalau itu saya nggak tahu. Karena logikanya kalau dia tahu matinya di mana, nggak bisa mati. Matinya di Jakarta, mulai besok pindah ke Jogja. Malaikat Israel mau nyabut kemana, dicari nggak ketemu, nggak ketemu. Maka Allah tegaskan dalam surat Luqman ayat terakhir, ayat 34. Manusia akan dirahasiakan di mana dia akan mati, nggak ngerti. Apa yang terjadi besok pagi nggak ngerti. Siapa yang mau jadi presiden nggak ngerti, kecuali di rekayasa. Temannya ya. Enggak. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, jadi betapa pentingnya orang itu. Dan kita tidak tahu penyebabnya. Kenapa? Karena kesalahan mindset di Indonesia ini, setiap ada kematian selalu tanya apa? Usia berapa?
Apa mati harus tua? Adakah anak kecil yang mati? Adakah bayi yang mati? Banyak. Kedua, pertanyaannya sakit apa? Karena orang mindsetnya kalau mati itu harus sakit. Adakah orang sehat segar bugar terus mati, ada nggak? Orang tidur berapa mati, ada nggak? Orang makan jeruk terus mati, ada kok. Serius. Makan jeruk di bisnya tabrakan, mati. Loh, di depan pesantren saya Pak, di Jogja ada 217 anak di rumah saya. Saya lihat sendiri masih mahasiswa, masih muda dia, masih perkasa. Enak-enak mancing di Kali Codi. Saya lihat sendiri, enak-enak mancing sambil ngerokok. Rokoknya jatuh, mati Pak. Loh, serius? Masih muda, masih tuaan Mas Noval, masih muda temannya. Iya, orang mancing sambil ngerokok, rokoknya jatuh, mati. Loh, mati itu semuanya nggak tahu. Ya sekarang rokoknya, besok orangnya. Artinya apa? Mati itu semua orang tidak tahu. Ya apa penyebab? Untuk itulah maka kita tujuannya satu, bagaimana kita beribadah di dunia ini. Kita cepat atau lambat kita akan menghadap Allah. Maka ada 3 panggilan. 1 panggilan Allah ke rumah, yaitu di sini. Kalau adzan itu yang manggil Allah di rumahnya Allah. Yang kedua dipanggil oleh Allah ke 3 tempat, yaitu Mekah, Madinah, dan Aqsa. Maka umrah itu harusnya 3 itu. Itu yang jangan kamu berpayah-payah dalam hadis kecuali mengusahakan mengunjungi 3 masjid. Minimal itu Mekah minimal. Syukur tambahan Mekah nggak ke Madinah bakhil. Mekah Madinah tidak cukup, suruh nambah ke Aqsa. 3 masjid ini tolong dikunjungi. Yang ketiga, panggilan langsung menghadap Allah dan tidak kembali. Panggilan pertama untuk sholat itu hanya paling 10-15 menit, jarang. Apalagi kalau imamnya subuh biasanya nggak lama-lama itu semuanya. Oke. Yang kedua, panggilan kedua paling 40 hari kalau haji. Itu umroh itu, tapi panggilan terus everlasting selamanya. Maka silaturahmi menjadi jalan satu, ini jalan surgawi. 2, memperpanjang usia. Usia itu ditentukan. Halo? Masih fokus nggak ini? Coba tangan kanannya diangkat semuanya. Yuk gerakkan, saya dari tali sufi. Bapak Ibu kalau ke Dubai, ke Yordan, ke Mesir nanti ada tali sufi. Orang muter ratusan kali, itu di Nile Cruise itu ada orang tali sufi muter ratusan kali. Jatuh ada kekuatan Tuhan dalam hidup kita. Lebih lagi kata Ibnu Arabi, Bapak Ibu tidak sedang gerakkan, Allah sedang gerakkan tangan kita. Lebih lagi, yang mau cepat agak condong dikit, tegakkan. Semua lihat saya, ikuti perintah saya. Lebih lagi, yang mau cepat, biar nggak pikun, biar nggak tremor, biar nggak kecil. Semuanya lihat saya, ikuti perintah saya. Lebih lagi, pegang dagu. Pegang dagu, pegang dagu, pegang dagu, pegang dagu, pegang dagu, pegang dagu, dagu, pegang dagunya mana Bapak? Pegang dagu, Bapak, Bapak pegang dagu, dagunya mana? Dagu, alah Bapak, Bapak dagu, Masya Allah. Ini saya contoh ternyata tidak fokus. Ikuti perintah saya. Jangan niru saya, saya ikuti perintah. Saya suruh pegang apa? Pak, ini dagu apa jidat, Pak? Lah kok Bapak gini terus? Bapak nggak usah tertawa, Bapak jadi juga begitu. Masya Allah biasa. Lebih parah yang di belakang, Pak. Itu tadi sampai 9 kali loh, Pak. Itu tadi turun karena dipukul sebelahnya, dagu. Ternyata satu Pak, apa yang dilihat itu lebih terkesan daripada apa yang didengar, betul Kak? Makanya sejak saya dijemput, saya di hotel segala macam, sampai saya tadi di Mabes Polri, mohon maaf, itu semua panitia, semua polisi, semuanya yang jemput-jemput, semuanya belum saya masuk ketemu Pak Kapolri, sudah langsung udah ajak foto terus, karena sering lihat saya di TV. Saya tadi diajak makan di Sate Senayan juga semuanya foto Pak. Pak Camat juga sudah sampai 3 kali tadi Pak Camat masalah. Pak Lurah semuanya itu sampai diulang lagi tadi belum pakai peci itu masalah. Sampai begitu man. Karena sering lihat saya di TV, kalau saya siaran di radio satu pun nggak ada yang minta foto. Kedua, ternyata orang itu tergantung pemimpinnya. Maka pemimpin harus dipilih.
Karena pimpinan kalau nanti bisa menyesatkan. Wong dagunya sini kok Bapak ikut begini, karena terpengaruh adinu malakuhum. Agama itu sangat tergantung pemimpinnya. Maka anak jadi Yahudi, Nasrani, Majusi, Darmo Gandul, Uka-uka, Gentayangan, Uji Nyali, Gadoloco, sangat tergantung pada orang tuanya. Pentingnya pemimpin. Pemimpin punya pengaruh. Yang ketiga, orang itu punya asas keterpengaruhan. Nyatanya satu orang punya pengaruh banyak orang. Kenapa masjid ini dicat dengan warna terang gini? Supaya orang tahu ini masjid, dikasih lampu penerangan. Kalau ini dicat hitam semuanya gelap, orang katakan ini bukan masjid, ini uji nyali masuk sini. Mudah-mudahan kacanya dipindah lah, kacanya pindah di belakang sana, ya, sehingga masjidnya sampai sana, maksudnya gitu, ya, gitu. Jadi nggak ada kehangatan di sana, ya, itu yang luar itu. Jadi semuanya dingin semuanya, sebagaimana pesannya Pak Jokowi, supaya adem. Pemilu harus adem, maksimal anget. Nah, yang panas biar di sono, tapi masjidnya gini adem. Makanya ademnya ditambah sana. Ini melaksanakan pesannya Pak Jokowi, ya, adem, ya semuanya, ya. Maka kapan-kapan bisa nggak kacanya itu dipindah di 2 blok lagi sana gitu, ya, ini, ya, ya, oh, ya, Allahumma amin. Ibu bapak yang saya muliakan, silaturahmi itu bisa memperpanjang usia, padahal usia itu ditentukan, tapi ternyata masih bisa diubah. Takdir itu ada 2. Ada takdir yang ghairu mughayyarat, takdir yang mutlak, takdir yang dari sononya, dari Lauhul Mahfuz, sudah nggak usah diutek-utek. Karena itu sudah predestination, itu no choice. Itu takdir yang mutlak. Contohnya, Bapak lahir di mana nggak bisa milih. Orang tua kita siapa nggak bisa milih. Mohon maaf. Bahkan kita jadi orang Jawa, orang Sunda, orang Batak, orang Bali, nggak bisa milih. Bisa nggak kita milih orang tua? Nggak bisa. Kalau boleh milih, mohon maaf Pak Noval pilih jadi anaknya Pak Jokowi, sekarang jadi wali kota di Solo. Kalau boleh milih Pak Hanif, boleh jadi anaknya SBY, sekarang dapat Anusa Pohan. Walaupun kalau betul Pak Hanif anaknya SBY, belum tentu Anissa Pohan juga mau sama Mas Hanif. Ya belum tentu, maksudnya belum tentu Mas Hanif mau, tapi sana yang lebih belum tentu. Tapi itu kan bukan pilihan kan, maka saya tidak akan bahas itu. Kenapa Bapak jadi orang Jawa, kenapa ya, maka nggak ada mas'uliyahnya, nggak ada pertanggungjawaban, nggak ada summalatus alunna yauma idin anin naim, bukan anil di mana kamu jadi laki atau perempuan, enggak. Karena itu takdir yang ghairu mughayyarat. Tapi ada takdir yang mughayyarat. Takdir yang mu'allaq, masih menggantung di langit, menggantung bainas samawat, itu belum jatuh ke bumi. Maka kadang-kadang di Lailatul Qadar ada dituliskannya takdir-takdir tahunan, ada takdir harian, ada, maka kita terus satu dengan doa. Doa itu menembus takdir. 2 dengan ikhtiar. 3 dengan silaturahmi, kata Nabi, silaturahmi berkah rezeki, dipanjangkan usia. Ternyata silaturahmi ini memperpanjang usia. 3 dengan sedekah, Masya Allah saya senang tadi. Inamatun soruna, watur zakuna, watur hamuna bida'afaikum. Berkah rezeki kita, kasih sayang Allah, pertolongan Allah akan ada pada diri kita dan keluarga kita kalau kita peduli pada orang tidak mampu. Apalagi ratusan tadi, 360 tersantuni. Itu bagian dari keberkahan apartemen ini. Rezeki yang diminta bukan banyaknya, tapi berkahnya. Anda bolehlah gaji sebulan 100 juta, cukuplah 100 juta sebulan itu cukuplah untuk di apartemen. Tapi kalau anak kena narkoba sudah hilang berkahnya. Anaknya suka menghajar anaknya orang lain sampai koma 38 hari. Istrinya mentel, bawel, cerewet, trigis, makannya banyak, tidurnya betah, ngorok, ngentutan, ngileran, ngantuan. Lulak lolok, tulalit, O2N, oon. Suami di kantor, papa sekarang pulang apa? Kita kedatangan Densus, ngapain? Nanyakan jumlah anak, jumlah keluarga, itu sensus. Orang tinggal di apartemen nggak bisa bedakan Densus sama sensus. Suaminya galak, sudah hilang berkahnya. Pilih mana? Gaji 100 juta, keluarganya nggak tenang. Dengan gaji 200 juta, tapi keluarganya tenang. Aman. Pilih 200 juta, walaupun cuma 200 juta, tapi kan tenang. Daripada 100 juta, tapi tidak. Disitulah maka berkah. Apa itu berkah? Ada 4.
Maka hidup kita diberkahi atau tidak pada 4. 1. Berkah ini sifatnya ilahiyah. Maka tidak mungkin hidup ini diberkahi kalau tidak membangun relasi yang baik kepada Allah. Maka semua agama mengajarkan bagaimana relasi kepada Tuhan. Orang Kristen pun lihat apa-apa puji Tuhan. Orang Hindu, Buddha pun sebut nama Tuhan. Orang Islam lihat apa-apa Masya Allah, Subhanallah. Orang makan nasi. Nasi yang nanam petani. Tapi kalau kita mau makan yang disebut petani apa Allah? Petani terima kasih, petani gimana? Kalau mau makan, Allahumma ini a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Kalau mau ke toilet, Allahumma barik lana. Ya. Kalau mau pengajian, cari duduk, terus sandaran, terus bismika. Ya. Kalau Pak Lurah nggak datang-datang, mau kunjungan, kok kelihatan Pak Lurah dari jauh, doanya gimana? Sumum bukmun. Oh, kurang ajarin anak buah rasanya ini. Kenapa harus disebut nama Allah? Karena itu berkah. Dengan disebut nama Allah nanti itu pengaruhnya itu membawa keberkahan. Minimal orang on the track, minimal dia terproteksi dari amal kejahatan. Karena survei membuktikan orang berbuat jahat itu nggak pernah melibatkan Allah. Copet itu nggak pernah berdoa sebelum nyopet. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu nyopetun, nggak pernah. Orang mau tawuran sholat 2 rakaat, ya Allah berilah kemenangan dalam tawuran nanti. Matikan 5 orang dari Matraman ini ya Allah. Masya Allah. Yang biasa tawuran kan sana Masya Allah biasa. Enggak pernah. Orang mau memperkosa, ya Allah berilah kenikmatan dalam pemerkosaan nanti. Enggak mungkin. Ternyata sederhana, ucapan aja punya pengaruh karena disebut nama Allah. Betul Pak. Saya itu tiba-tiba ditelepon malam-malam oleh seorang menteri, diajak ngopi jos namanya. Kopi jos itu kopi itu dikasih arang, bara arang itu. Jos itu cuma Rp3.000, itu 1 gelas besar. Itu kalau latte di Starbucks 45.000, dibelikan situ dapat 1 ember. Tapi nikmat rasanya luar biasa kopi jos. Tiba-tiba habis begitu, saya Cak Non, waktu itu Mas Butet, Jaduk masih ada waktu itu, tiba-tiba harus melewati karena itu Mangkubumi lewat di Pasar Kembang itu tempat gitulah Pak itu. Banyak kempes karena saya yang agak muda saya ikut sopir bantu. Tiba-tiba nggak tahu banci, nggak tahu wanita nakal deket. Begitu deket itu kesulitan saya gimana supaya wah nggak enak banget Ustadz dicolek segala macam, maka saya pakai peci yang tadinya 10 jadi 7 aja gitu. Yang 3 udah mundur pakai peci. Begitu dekat itu, waduh, nah tanya-tanya, Assalamualaikum, langsung dia pergi kok. Oh Pak Ustadz, nggak jadi, cuman Assalamualaikum loh ya. Ternyata di tempat-tempat kemaksiatan tidak disebut nama Allah. Di Alexis itu insya Allah nggak pakai doa. Ini Alexis Syariah, jadi tok Assalamualaikum, lagunya qasidah. Oh iya dong. Mabuk tapi Islami. Alhamdulillah Masya Allah. Masya Allah gitu. Nggak ada. Kenapa? Karena disitulah ada berkah. Jadi berkah sifatnya ilahiyah. Maka gajimu berapa miliar kalau sampai nggak sholat? Maka kata Nabi sebaik-baik tempat adalah rumahnya Allah, masjid. Sejelek-jelek tempat adalah tempat hiburan. Mohon maaf, tawuran ada di tempat pengajian apa di tempat hiburan? Maka berkah itu bukan di tempat hiburan. Saya bukan anti hiburan, silakan aja. Tapi maksud saya orang yang pengen banyak berkah di sini. Jarang pengajian mati 8 orang, rebutan snack tadi mati 8. Jarang. Yang ada di tempat-tempat hiburan. Ini. Maka kata Nabi sebaik, maka kalau ada orang sering keluar masuk Masjid Al-Barkah, saksikan dia orang baik. 7 orang yang nanti dapat lindungan dari Allah itu di hari kiamat. Gak ada perlindungan Allah kecuali perlindungannya Allah di hari kiamat. Siapa itu? Orang yang punya kolbun, mu'alakun, fil masjid. Orang yang hatinya itu ada gantungan di masjid. Maka orang yang makmurkan masjid. Takmir itu ya semua yang hadir itu takmir. Semua jamaah itu takmir, orang yang memakmurkan masjid secara kepengurusan memang tadi DKM-nya, tapi semua yang kemakmuran itu ya semua apa yang memakmurkan itu, oh itu orang takmir masjid, orang yang memakmurkan masjid. Masya Allah, itulah nanti jalan keselamatan berkah. 2, berkah tidak bisa dilihat tapi bisa dirasakan. Anak muda dinasihati itu berkah, istri yang menenteramkan itu berkah.
Terus terang anak kita itu lebih mendahulukan panggilan handphone atau panggilan orang tuanya? Dipanggil orang tuanya 5 kali nggak datang, handphone berdering langsung lari. Kalau anak-anak orang rasunan seperti itu, kalau minta uang jangan dikasih. Suruh minta pada handphone karena kamu lebih mendahulukan handphone. Kamu mengutamakan handphone, kamu lahirnya dari handphone. Handphone itu hamil terus keluar kamu. Makanya wajahmu kayak kipet. Masya Allah. Bagaimana anak ini nanti? Kenapa? Karena ini juga peran orang tua. Makanya tadi orang tua punya pengaruh. Anak-anak saya senang tadi, anak-anak walaupun ngambil roti 3 tadi, Masya Allah luar biasa. Iya jatahnya Pak Camat diambil aja. Ternyata sampai belakang maju lagi ngambil lagi, Masya Allah. Tapi enggak apa-apa. Anak di masjid itu, wong zaman Nabi itu, Nabi mohon maaf ini harus ramah. Maka saya senang tadi kalau ada anak sering ngaji, biarkan rame. Kalau diem itu nggak normal. Anak kok diem terus itu nggak normal, hati-hati. Gitu. Walaupun kok rame banget ya nggak normal orang tuanya itu, nggak bisa ngatur. Tapi paling tidak, ya biarin, ya begitu. Kalau perlu ramah, yang sering masjid kasih es krim, kasih itu semuanya. Oh dimarahin jangan. Anak kecil tuh ya memang senengnya ya gitu. Ya wong zaman Nabi anak kecil maka ngimami dipercepat. Kenapa? Karena ada bayi nangis, bayi dibawa ke masjid. Dan bayi dengan siapa? Kira-kira kalau bayi berangkat di masjid itu dengan siapa? Ibunya. Maka ibu tidak ada larangan ke masjid, boleh. Nggak boleh dilarang ke masjid. Apalagi di apartemen ini jauh lebih bagus sholat di masjid lah. Memang kalau itu mengundang fitnah jangan. Tapi insya Allah nggak banyak fitnahnya. Ini benar. Memang sebaik-baik sholat untuk wanita itu di rumah. Kecuali kalau mau ke masjid jangan dilarang. Insya Allah kalau sekarang nggak apa-apa untuk siar-siar. Ibu-ibu biar bawa anaknya, biar membiasakan ini nggak apa-apa. Aman lah itu apartemen. Dan sebaik-baik sholat untuk laki-laki adalah di rumahnya. Kecuali sholat wajib. Maka kalau mau dengan bahasa mafhum mukhalafahnya, kalau ada laki-laki di sini jarang ke masjid, berarti itu laki-laki yang sholihah. Jadi nanti kalau mau sholat kok di kamar terus mohon maaf selalu di apartemen itu tolong nanti suruh pakai mukena. Jadi ibu-ibu yang suaminya sholatnya nggak pernah ke masjid sama sekali itu suruh pakai lipstik, ya pakai lipstik dulu gitu semuanya. Nah, jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, satu berkah. Berkah yang ketiga tidak bisa diukur, sifatnya ilahiyah. Dua, tidak bisa dilihat tapi bisa dirasakan. Istri yang menyenangkan itu bagian dari berkah. Suami yang menenteramkan itu berkah. Sebaik-baik istri yang paling baik untuk suaminya, sebaik-baik suami yang paling baik untuk istrinya. Kenapa ini saya sampaikan? Karena wanita sekarang lebih pintar menyenangkan suami orang daripada suami sendiri. Jujur kalau keluar rumah dandan 3 jam karena mau ketemu suami orang. Kerudung aja 12 meter putar sana putar naikkan turunkan naikkan sampai ciputnya miring separuh kayak kena bajak laut, Masya Allah biar. Miring sekali. Kumpulkan di tengah tadi jalan kayak kayak bawa sampah itu gaya turban tuh kayak punuk unta digini, padahal itu dilarang. Masya Allah biasa. Tapi di rumah kadang-kadang suami datang daster tuh seminggu digantung, dipakai, digantung. Dengerin bu, kalau ibu tidak pandai melayani suami, suami akan dapat pelayanan yang bagus di luar rumah. Rumput tetangga lebih hijau itu. Di lapangan golf itu hijau-hijau. Ya. Mohon maaf. Apalagi di mal-mal itu, mohon maaf. Kutilang, kurus, tinggi langsing itu. Sementara di rumah pertumbuhannya melebar, menyamping, gemuk, gendut, gemurat, masalah. Kayak gentong, kayak buah pir. Tahu buah pir? Kecil, besar-besar, atau pelentung. Masya Allah. Bu, dibelikan kalung langsung. Mana kalung? Ini saya pakai, kejepit leher. Masya Allah. Demikian ya, sebaik-baik suami yang paling baik untuk istrinya. Kenapa? Karena suami sekarang lebih pinter menyenangkan istri orang daripada istri sendiri. Kalau istri orang curhat, dikasih nomor handphonenya 3 jam bisa dilayani. Istri sendiri yang curhat, asal jawab. Dari mana Pak? Dari belakang. Mau kemana? Mau ke depan. Sudah makan sudah, nggak makan mati. Bu, ada nggak suami yang gitu Bu? Ada, berarti suami ibu sendiri itu. Ingat, bapak kalau segitu nyakit sebu-sebu laki-laki yang suka menyakiti hati wanita.
Tidak ada kemuliaan yang lebih mulia daripada laki-laki yang suka memuliakan istrinya. Dan aku, kata Nabi, orang yang sangat membahagiakan, memuliakan istri. Masya Allah. Karena penting bagi kita. Karena bapak nyakiti hati wanita. Satu, wanita kalau sudah tersakiti mudah memaafkan tapi sulit melupakan. Ini tolong dicatat baik-baik. Karena saya di mana-mana majelis taklim banyaknya ibu-ibu. Ini bapak-bapak nyambung banyak. Jangan mudah menyakiti hati wanita. Wanita kalau tersakiti, dia ingat sampai akhir kiamat. Dia kuat menyimpan memori. Wanita itu ahli sejarah. Maaf, baru pertama apa? 2010 gitu, 2011 gitu. Ayo 2016. Ayo. Siapa ini? Ini WA-mu siapa? Dia ingat. Itu. Maka janda lebih sulit untuk kawin lagi dibanding duda. 4 bulan masa idah nggak nikah. 4 tahun nggak nikah, menjanda seumur hidup. Maka di seluruh dunia, di Indonesia, di apartemen lebih banyak jandanya daripada dudanya. Gitu. Karena dia sulit untuk move on. Beda dengan laki-laki, istrinya mati nggak usah sampai bulan-bulan, 2 minggu aja bisa kawin lagi kok. Sampai mertuanya bilang, "Mbok tunggu sampai kuburannya kering." Langsung ke toko elektronik beli hair dryer. Ngapa biar cepat kering, masya Allah, dikipasi. Karena saya pun begitu, seandainya istri saya mati, insya Allah saya juga mati, juga kawin lagi. Ngapain hidup sendiri? Walaupun kemungkinan besar yang mati duluan, ya kemungkinan ya saya duluan. Karena saya dengan istri saya itu sudah selisih usianya 9 tahun. Logikanya kemungkinan juga saya duluan. Walaupun saya juga merelakan, boleh kawin lagi, syaratnya cuma satu. Kalau mau kawin lagi, tetap di rumah ini, maka tolong foto saya di kamar tamu jangan kau lepas. Karena sudah saya siapkan tulisan di bawahnya. Kamu kawin lagi, tulisan ini tolong ditempel. Piye kabari di enak zamanku toh. Jadi nanti kalau mau kawin lagi, lihat itu di mana. Kamu tidur dengan orang lain, saya bangkit dari kubur. Ngapain kamu ini mana? Bapak Ibu yang saya muliakan, maka dan kalau laki-laki nyakiti hati wanita, high cost. Karena wanita kalau nangis, air mata yang keluar merusak eyeliner, eyeshadow, bedak, foundation. Kalau laki-laki nangis nggak ada biayanya. Sabun muka aja nggak pakai. Kadang sabun mandi untuk muka, untuk tangan, untuk kaki, untuk nyuci. Makanya warna kulitnya sama semuanya, masya Allah. Inilah kenapa. Jadi sekali lagi, bagaimana berkah itu adalah satu, bagaimana sifatnya indah. 2, itu rasa tenang, rasa teman bisa dirasakan, nggak bisa dilihat. 3, nggak bisa diukur. 4, inti dari berkah adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Apa yang dimaksud dengan kebaikan? Kebaikan yang menyelamatkan. Kebaikan bukan karena dia kaya, enggak. Justru ketika dia lupa kepada Tuhannya, tetapi dia ada fasilitas, kemaksiatan dia lakukan, dia bergelimang dalam kemaksiatan, tapi dunia datang semuanya, maka itu istidraj. Itu dilulu, itu diujo, itu disungkun, apa bahasa Indonesianya ya? Diujo, dilulu, di apa ya? Diujo, diujah, di apa? Dibuai. Dibuai tapi mau dijatuhkan. Atau boleh dong saya dibacakan surat Al-An'am 44 yang bawa handphone, tolong proses gimana? Falamma nasuma dughira fi fatahna alaihim abwaaba kulli syai hatta idza farihu bima utu akhadna baghtatan wa idahum mublisun, masyaallah. Boleh dibaca terjemahnya aja? Mungkin salah satu. Tadi MC-nya mana? Oh, MC-nya malah imamnya sendiri, masya Allah. Ya, terjemahnya saja boleh. 44 Al-An'am 44. Ini mikrofonnya cuma satu. Ya. Pakai mikrofon, Pak. Masih ini. Saya itu punya kebiasaan biasanya. Maka ketika mereka melupakan ya, 4. Ya, kurangi. Ya. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Maka ketika mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu kesenangan. Besok ada orang yang dia lupa kepada Allah. La sholat wa la soma. Nggak pernah sholat, nggak pernah puasa. Mohon maaf.
Ada adzan malah menghina. Hayal Rasulullah nonton bola, tokoh-tokoh mati nengkolah, tokoh-tokoh mati orangnya sudah menistakan agama. Tapi dunia datang, dibukakan pintu kesah. Dibaca ulang tadi gimana? Maka ketika mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, ya, kami pun membukakan semua pintu kesenangan, ya, untuk mereka. Ya. Orang lupa pada Tuhan, nggak pernah sholat, nggak pernah ke masjid, tapi semua sukses karirnya, gajinya semakin naik, pokoknya oke. Terus? Sehingga ketika mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka secara tiba-tiba. Masya Allah. Maka ketika itu mereka terdiam putus asa. Hati-hati kalau ada istidrat, naudzubillah min dzalik, mudah-mudahan kita tidak ada yang seperti itu. Pak, orang itu jatuh dari 2 anak tangga masih lumayan, tapi nggak terlalu sakit. Tapi kalau jatuh di puncak tangga, Pak, orang jadi kopral dicopot masih biasalah bintara. Tapi kalau udah sampai jenderal irisan jengkol sambal balado, irjen sambal balado misalnya gitu, udah apa, maka jatuhnya 5 bulan berita nggak selesai-selesai. Maka inilah istidrat. Naudzubillah min dzalik. Jadi berkah adalah ziyatil khair. Bapak tambah gaji tambah itu, tapi nggak rukun dengan istri, nggak rukun dengan anak, segala macam, berarti itu bagian dari istidrat. Bapak semakin naik, sudah dapat kursi Senayan, malah nggak pernah ke Al-Barkah, istidrat. Maka alhamdulillah saya senang hari ini ibu bapak semuanya kumpul di tempat yang Allah muliakan. Inilah silaturahim. Silaturahmi juga akan tafarruju hammin, disehatkan fisik, psikis, mental, dan rohani. Hati-hati kalau ada orang di apartemen ini ada yang introvert. Dokter saya mengenai psikologi, jadi saya tahu psikologi. Orang yang nggak pernah bergaul, nggak pernah datang ke masjid begini, pengajian nggak pernah datang, punya masalah, diem di kuburan, masalah WA group lab, namanya pokoknya kajian-kajian nggak pernah datang, orang itu cepat edan. Orang nggak pernah bersinggungan, maka satu, dia akan mudah depresi karena kurang ada dukungan sosial. Kalau depresi ini hormon oksitosinnya nggak keluar, maka terjadilah strain, ketegangan. Ketegangan ini kalau di UGM saya nerangkan tuh 8 SKS Pak. Jadi perlu 14 kali pertemuan. Jadi nanti terbukti kenapa silaturahmi panjang usia, karena orang yang nggak bisa silaturahmi itu kontaknya kurang banyak, sosialisasinya kurang banyak, maka mudah strain ketegangan berkumpul jadi stres berkumpul jadi stroke berkumpul jadi stop. Kalau udah stop billahi taufik, cepat mati gitu aja lah gampang. Maka alhamdulillah ini dengan begini ini dipanjangkan usia karena semua hormon oksitosin keluar, dopaminnya, adrenalinnya semua teratur dengan baik. Inilah silaturahim. Maka orang silaturahmi akan mendekatkan hati, mendekatkan hubungan persaudaraan, wasohibing karim. Maka lihat orang marah, kata Nabi, la takdob walakal jannah. Kalau kamu bisa mengendalikan marah dengan banyak silaturahmi, sambung hati, maka surga ada di depan. Lihat orang marah pasti teriak, orang marah pasti bentak, orang marah pasti mendekat. Dekat kok teriak, karena yang dijauhkan hatinya. Orang marah pasti emosional karena dorongan setan. Orang marah pasti bahasanya kasar. Lihat orang marah, hilang akal sehatnya. Goblok lu, bego lu, buset lu. Deket kok teriak, mau pelan. Goblok, bego, buset gitu. Apalagi daerahnya Pak Camat ke sana ya Pak, daerah timur sana itu, dancuk gitu. Enggak ada orang marah kok dancuk gitu, enggak. Kenapa? Karena orang marah itu tidak sambungnya di hati. Maka jangan sampai kita ini silaturahmi ini tahsabuhum jami'a wa qulubuhum satta. Jangan sampai kita duduk bareng di Al-Barkah tapi hatinya pecah. Persaudaraan yang tidak lahir batin, kayak di partai. Sekarang dukung, besok tidak, sekarang dekat, karena itu hanya kepentingan. Ini harus hubban lil iman, yaitu saudara dunia akhirat. Kayak orang judi. Orang judi itu kompak Pak, tapi hatinya pecah. Lihat orang judi. Orang judi itu kompak loh Pak, kalau nggak kompak nggak jadi judi. Orang remi, gaple itu domino, wah, as, jack, win, waduh, punya as, disembunyiin, dan orang lain mau mati,
biar sambil banting. Ini yang senyum mesti sering judi. Apalagi yang diem ini bandar ini, Masya Allah. Makanya kenapa silaturahmi hari ini tidak ada door prize yang besar-besaran? Karena untuk jaga hati. Karena jangan sampai jamaah baru dapatnya mobil, sementara pengurus DKM dapatnya payung. Itu menyinggung perasaan. Dan kalau mobilnya tabrakan, rasain, syukurin. Oh, orang di apartemen baru udah dapat mobil, saya penghuni lama dapatnya cuma payung. Maka mohon maaf, hari ini tidak ada door prize untuk kajian ini, untuk jaga hati. Ini pertama. Yang kedua, memang tidak ada budget dan anggaran dari Pak Nova. Itu yang lebih tepat. Itu Bapak Ibu semuanya, dari sinilah maka dengan silaturahmi tidak hanya tafarruju hamin, bahkan ziyadatun ilm, bertambahnya ilmu. Maka silaturahmi ini menjadi penting, menjadi jalan surgawi, menjadi mendekatkan kita, wasokim menabatkan kita persaudaraan jadi akrab. Bahkan di sini mohon maaf akan menyehatkan fisik, psikis dan rohani. Bahkan wa ma'isyatin, nanti ma'isyah, jalan hidup segala macam kaitannya dengan ekonomi semuanya akan diberkahkan. Maka kenapa silaturahim? Betul-betul dengan silaturahmi. Dan ini masih suara sawal. Maka silaturahmi kalau kearifan budaya biasanya pakai kupat, ketupat, karena ngaku lepat. Kupat itu isinya harus beras putih karena ingin saling memutihkan, saling minta maaf. Ketupat terus dimakan dengan santan. Karena kupat duduhe santen menawi lepat nyuwun pangapunten. Santen harus dibentuk opor. Karena dalam opor ada krecek kulit dan irisan hati. Kulit itu lahir, hati itu batin. Mohon maaf, lahir dan batin. Krecek kulit, irisan hati, kupat. Ada santen. Itu pun harus ada wedang itu ngawe kadang kumpulkan semua umat. Maka harus ada kerupuk. Kerupuk itu kerukunan yang dipupuk. Kalau itu karangan saya, kerupuk itu karangan saya sendiri. Saya nyari-nyari itu semuanya. Nah, jadi ini kalau mau silaturahmi betul ini belum sah. Ini harusnya harus ada opor, harus ada ketupat. Maka di mana-mana orang halal bihalal silaturahmi apa logonya? Ketupat. Begitu Idul Fitri yang muncul apa? Ketupat, karena konstruksi budaya. Walaupun halal bihalal itu bahasa Arab, orang Arab nggak paham. Madri, saya nggak ngerti apa itu halal bihalal. Itu asli murni budaya Indonesia asli. Itu konstruksi budaya, tidak ada dalam Quran, nggak ada hadis halal bihalal. Nabi nggak pernah mengadakan halal bihalal, sahabat nggak pernah mengadakan halal bihalal. Itu kearifan budaya, bagaimana merekonkan ini. Inilah yang harus kita bangun. Sebetulnya mau saya lanjutkan, tapi sudah mulai ada yang ilahi taufik walidah, sudah mulai ada yang keluar. Sudah, itu sajalah. Ini kalau di TV udah tangan 6 kali saya udah 4 kali. Baik, saya rasa itu mudah-mudahan silaturahmi kita menjadi silaturahmi dunia akhirat. Super terakhir, saya senang dong apa yang harus kita ini. Ada 10 ini yang harus kita bangun, nanti keterangannya lain kali. Ini strategi marketing, biar nanti Mas Danip mengontak saya lagi. Nanti kita breakdown lain kali, tapi 10 ini harus kita jaga. Baca surat An-Nisa 36. Ya, wa'budullah, kita harus beribadah pada Allah. 10 ini yang harus kita bangun. Dengan adanya masjid ini, 10 ini harus kita bangun di apartemen ini. Kalau ingin berkah. Yuk dibaca. An-Nisa, mana yang muda-muda ini malah nyuruh orang tua. Ya. Lain kali kalau ngaji sama saya bawa Quran terjemah. Minimal punya paket data yang 5 giga lah. Itu jangan masuk wifi-nya numpang terus di apa ya. 36 An-Nisa 36. Ayo dibaca terjemahnya aja biar cepat. 10 ini tolong dilaksanakan sini. 10. Mikrofonnya. Bentar. Diulang. Bentar ini ya mikrofonnya. Insyaallah. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Satu. Tugas kita ini jangan lupa ibadah. Utamanya sholat. Sekali lagi, apa artinya hidup ini kalau sudah sholat ditinggalkan tiang agama roboh itu. As-sholatu imad dudin. Ya. Terus 2. Dan berbuat baiklah kepada 2 orang ibu bapa. 14 ayat. Kaitannya berbuat baik kepada Allah dan orang tua tidak dipisah.
Karena nggak ada artinya ibadah semuanya kalau kamu durhaka pada orang tua. Saya insya Allah tidak melihat orang yang durhaka pada orang tuanya yang hadir ini. Masalahnya adalah birru abaukum tabirrukum abnaakum. Kalau kamu udah baik kepada orang tua, bagaimana kita tugas kita mendidik anak-anak yang bakti pada orang tua kita. Orang tua mau menggantikan anaknya kalau sakit. Istri saya itu 3 anaknya. Jangan diputus-putus ini. Kan istri itu berapa Pak? 3, kalau 1 is 1, kalau 2 is 2, kalau 3 is 3. Nabi ditanya, ya Rasulullah siapa yang paling kuhormati dalam hidup saya? Siapa? Ibu. Kemudian siapa? Kemudian siapa? Kemudian siapa? Ibunya berapa tadi? Bapaknya? Jadi kalau bapaknya 1, ibunya? Siapa yang nafsirkan itu? Main cari enaknya sendiri aja. Ya, bapak istri berapa? 1. Disyukuri. Siapa yang bersyukur akan ditambah. Amin amin. Nikmatnya nambah aja. Jadi sekali lagi orang tua, ketika anak saya sakit saya berdoa, ya Allah yang sakit saya saja biar anak saya yang sehat. Orang tua menggantikan anaknya. Tapi jujur siapa yang sini, siapa yang mau menggantikan orang tuanya? Orang tuanya udah pikun, udah tremor, Parkinson, udah pikun, udah stroke. Ya Allah, yang stroke saya saja. Ya Allah. Biar orang tua saya jadi ketua DMI, tua apa P3 ini enggak ada. Bahkan saya melihat langsung ada orang tua, saya orang daerah Bu. Begitu melihat bapak itu ada anaknya sakit, dia sampai ngisep ingus anaknya waktu bayi. Bapak pernah lihat? Ibu ada yang alami ya, bagaimana bayi waktu pilek dia ngisep ingus anaknya. Tapi jujur siapa yang sini? Siapa yang mau ngisep ingus bapaknya? Bapak pilek Pak, tidak sedot umbelmu, ada yang mau? Nah, maka hati-hati orang tua. 3, udah itu perbaiki. Besok kita bicara parenting. Ya terus, ya, lanjut. Karib kerabat. 4. Anak-anak yatim. Anak yatim. Saya termasuk orang yang alhamdulillah peduli pada anak yatim. Saya entah dari teaching, training, syuting, umroh, haji, semuanya honor ngasih training besok pagi, semuanya saya serahkan pada anak yatim. Karena istri saya yatim. Ya. Ini serius. Istri saya itu yatim piatu, udah nggak punya bapak. Saya juga yatim. Saya ini sepasang yatim piatu. Jadi kalau mau sedekah ke saya, pas lah saya yatim piatu. Bukan yatim yang itu. Lanjut ayatnya. Orang-orang miskin. Yang miskin. Karena kalau hanya yatim saja, Jokowi pun yatim piatu, Pak Prabowo yatim piatu. Biar nggak kampanye semua saya sebut. Anies juga yatim. Terus Puan Maharani juga yatim, nggak punya bapak juga. Siapa lagi? Ganjar juga yatim piatu. Siapa lagi? Megawati, pendukung-pendukungnya yuk. Megawati yatim piatu. Siapa lagi? Siapa lagi nih? Ridwan Kamil itu, Sandiaga Uno yatim piatu. Jadi bukan itu yang miskin, yatim tapi yang miskin. Lanjut. Tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh. Ayat ini tidak bicara tetangganya PDIP apa Golkar apa, nggak peduli. Yang penting tetangga. Kalau kebakaran yang nolong tetangga apa ketua partai? Kalau kebakaran yang nolong presiden pilihan kita apa tetangga? Maka tidak peduli tetangga mau Kristen, Hindu, Buddha, nggak peduli. Aduh tolong ntar kamu Jawa, Sunda, Dayak, Bali, Jawa, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Barat. Aduh udah mau mati. Islam apa Kristen apa Hindu? Islam NU apa Muhammadiyah? NU PKB, P3 apa Demokrat? Aduh Demokrat AHY apa Muldoko? AHY sudah mau mati, aduh tolong. Kemarin lebarannya Jumat apa Sabtu? Sudah mau mati lagi, pilih Ganjar apa Anies apa Prabowo? Udah modar berita lah. Nah, jadi inilah maka Rasulullah harus menunjukkan itu, rahmatan lil alamin, tetangga. Sampai ayat itu bicara dan tidak pokoknya ya dari bil qurba, pokoknya orang yang wal junub. Pokoknya tetangga dekat maupun jauh. Mau blok 1, blok 2 atau blok berapa? Sampai berapa? 17. Saya mau nunggu tower 18. Ya nanti 19. Direksi ya? Ya. Ada yang kosong enggak? Ya. Kalau ada yang kosong-kosong bolehlah untuk transit saya. Ya, saya di Supak sudah terjual soalnya. Ya. Baik, lanjut.
Dan teman sejawat. Teman sejawat, terus Ibnu Sabil. Nusabil, giliran Ibnu Sabil nggak diterjemahkan. Orang dalam perjalanan. Dengerin. Orang dalam perjalanan. Ibnu Sabil. Ibnu Sabil itu orang dalam perjalanan. Kalau ada orang Jogja ke Rasuna, ini adalah Ibnu Sabil. Diantar, dijemput, dikasih oleh. Jelas Pak Ani? Ini tiket saya beli sendiri, serius ya. Tiket pulang saya sendiri, hotel saya sendiri. Jelas ya maksud saya? Ibnu Sabil. Orang dalam perjalanan. Nah, terakhir ya 10. Dan hamba sahaya. Hamba saya. Hubungan pemimpin dengan yang dipimpin, pemerintah dengan rakyat, manajer dengan karyawan. Kalau itu beres, 10 tadi, Anda dunia akhirat akan sukses. Maka silaturahmi yang bawa keberkahan, merajut ukhuwah itu di situ. Ukhuwah ada Islamiyah, ada Watoniyah, ada ukhuwah Jasadiyah, ada ukhuwah Insaniyah segala macam. Maka dari sisi ini, maka atasan penting, nggak ada bawahan, nggak ada artinya. Bawahan nggak punya atasan, nggak tahu arah. Bapak mau hanya keluar hanya pakai atasan, nggak pakai bawahan. Jalan di situ, masya Allah, keluar tuh klonteng, masya Allah luar biasa itu. Lato-lato, tek. Ibu-ibu mau keluar hanya pakai bawahan, nggak pakai atasan, ayo keluar sana. Dia ikuti banyak orang nanti. Lato-lato juga, tok luar biasa. Nah, jadi betapa atasan. Jadi 10 ini realisasikan. Breakdownnya gimana? Next. Lain kali kalau diundang lagi. Baik, karena saya besok itu jam 3:30 harus sudah ke Bandung karena perjalanan Bandung nggak ada pesawat, nggak itu semuanya. Jadi mohon maaf karena ada taklim di jam 9 di TSM, siangnya ngasih training di BP3 SDMT. Ya, perangkatnya apa? Miliknya Kementerian Perhubungan. Enggak usah dihitung, itu rezeki saya menghitung job saya. Baik, saya rasa itu saja. Ibu bapak semuanya, mohon maaf atas khilafan. Mungkin ada pertanyaan, tidak ada? Sini ada? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada. Ibu-ibu ada pertanyaan, mungkin tidak ada. Baik, kalau tidak ada, saudara itu kurang lebih yang mohon maaf. Saya mohon maaf, suka canda-canda, saling maaf, saling ridho di antara kita. Dan ternyata ada saudara saya yang di apartemen sini. Ini. Nggak tahu Ria datang nggak tadi? Nggak, sudah tak WA. Ria datang Ria. Ria, iya. Oh ada. Ya. Dulu bersama saya di Sudirman Park, tahu-tahu sudah hijrah ke sini. Ya, baik. Kurang lebih mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila muthoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu hadirin